Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Sasongko, asisten laboratorium Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya mengasisteni praktikum pengukuran besaran listrik. Di sini saya akan menjelaskan modul 1, yaitu tentang software simulasi elektronika. Yang aplikasinya yaitu Proteus Professional atau yang disebut juga ISIS. Untuk Proteusnya sendiri menggunakan versi 7. Sebelum masuk ke simulasi di dalam aplikasinya, alangkah baiknya saya menjelaskan sedikit teori tentang apa sih Proteus itu. Langsung saja. Apa itu software Proteus? Software Proteus ialah gabungan dari program ISIS dan Ares yang menghasilkan skematik rangkaian elektronika, dapat dirancang serta disimulasikan dan dibuat menjadi layout PCB. Nah, seperti yang dijelaskan, berarti Proteus itu gabungan dari ISIS dan Ares ya. Nanti dari skematik diubah ke layoutnya PCB seperti itu. Lalu apa fungsi dari software Proteus? Fungsinya yaitu untuk merangkai rangkaian elektronika dan tidak harus menggunakan hardware. Nah, biasa disebut dengan simulasi. Kita bisa mensimulasikan rangkaian elektronika dengan gambar sekaligus perhitungan aliran arus dan tegangannya bisa diketahui. Jadi, kalau praktikum offline itu menggunakan hardware, dan sekarang praktikum secara online atau daring menggunakan simulasi seperti ini. Lalu apa manfaat dari menggunakan sistem simulasi? Dengan simulasi yang kita lakukan di PC atau laptop, kita bisa mengotak-atik nilai komponen dengan bebas. Kita juga tidak takut dengan terjadinya kerusakan komponen atau keterbatasan alat. Misal tidak tersedianya komponen atau alat ukur. Dengan melakukan simulasi sebagai proses perancangan awal sebelum membuat rangkaian yang sebenarnya, kita dapat memperkecil peluang kegagalan dalam pembuatan rangkaian elektronika. Jadi sistem simulasi ini bisa memperkecil peluang kegagalan untuk membuat rangkaian elektronika. Karena di simulasi itu bisa mengotak-atik atau mengganti nilai dari komponen dan juga bisa mengganti alat ukurnya. Lanjut ke kelebihan dari software Proteus. Untuk kelebihannya itu yang pertama, Proteus mampu mensimulasikan rangkaian analog, digital atau gabungan dari keduanya serta komponen yang bersifat programmable device. Lalu yang kedua, memiliki library yang cukup lengkap. Dan yang ketiga, memiliki model-model peripheral yang interaktif seperti LED, LCD, motor, dan lain-lain. Dan yang keempat, mendukung instrumen-instrumen virtual seperti voltmeter, ampermeter, oscilloscope, function generator, dan lain-lain. Dan yang kelima, memiliki kemampuan menampilkan berbagai jenis analisis secara grafis seperti transient, frekuensi, noise, distorsi, AC, dan DC, dan lain-lainnya. Dan yang keenam, mendukung pembuatan PCB yang diupdate secara langsung dari program ISIS ke program pembuat PCB yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, di dalam kelebihannya pasti terdapat kekurangan, yaitu kekurangan dari software Proteus. Yang pertama itu beberapa kali terjadi crash saat melakukan simulasi. Jadi saat simulasi itu biasanya kita atau laptop kita itu terjadi crash itu karena biasanya itu programnya itu yang berat atau kita salah menyambungkan dari komponen satu ke komponen lainnya seperti itu. Lalu yang kedua itu belum sepenuhnya mampu merepresentasikan kondisi yang sebenarnya dari rangkaian. Jadi simulasi ini belum bisa dikatakan 100% ke pembuatan dari hardware-nya. Tapi
aplikasi ini bisa dikatakan paling baik di antara aplikasi yang lain. Lanjut. Oke, lanjut ke aplikasi Proteusnya. Nah, di sini ada ISIS Proteus 7 ya. Itu bisa dibuka secara klik 2 kali atau bisa klik kanan lalu run as administrator. Lalu klik yes. Kita tunggu dahulu. Oke, di sini beginilah tampilan awal dari software Proteus 7 atau ISIS Professional. Nah, di sini saya akan menjelaskan logo atau icon-icon dari toolbar itu sendiri. Yang saya akan jelaskan adalah icon yang sering atau yang kita ingin gunakan di dalam modul ini. Jadi tidak semua saya akan jelaskan. Oke, yang pertama yang sering kita gunakan di sini adalah selection mode, yaitu digunakan untuk mengedit objek atau komponen. Nantinya di dalam lembar kerja ini atau ini ya untuk merangkai itu nanti untuk mengedit atau memindahkan komponen itu bisa menggunakan selection mode ini. Lalu yang kedua ada komponen mode, digunakan untuk memilih komponen elektronika yang akan digunakan. Nah, di sini bisa memilih komponennya yang ingin kita gunakan nanti. Lalu yang ketiga ada terminal mode. Nah, terminal mode ini biasanya itu berisi ini apa namanya? Terminal yang ingin kita gunakan di rangkaian. Terdiri dari input, output, bidir, power, ground, dan bus. Lalu selanjutnya ada virtual instrument mode. Nah, di sini itu digunakan untuk menganalisis rangkaian. Di sini ada oscilloscope dan contoh lainnya seperti ini. Ada DC voltmeter, DC ampermeter, seperti itu. Nah, lalu di sini ada logo A ini yaitu 2D graphic text mode, digunakan untuk membuat tulisan atau teks. Di sini nanti kita membuat tulisan nama atau name seperti itu. Lalu di sini ada new design atau new file, itu bisa membuat file baru. Lalu ada open design, lalu save. Dan juga di paling pojok di sini ada arrest. Di sini arrest itu berfungsi dari mengalihkan atau mentransfer rangkaian yang kita buat ke dalam bentuk arrest atau ke dalam bentuk PCB seperti itu. Oke, langsung saja yang pertama kita klik komponen mode. Di sini ada logo P, pick from library, atau kita ketahui dari mencari komponennya di library-nya. Kita klik P, klik kiri, lalu di sini akan muncul keywordnya. Ya, di dalam keyword ini kita bisa mencari komponen yang ingin kita gunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mensimulasikan rangkaian tertulis dan juga rangkaian tertutup. Sama saja, tetapi nanti kita cari tahu perbedaannya dari rangkaian tertulis dan rangkaian tertutup itu sendiri. Yang pertama, saya akan mencontohkan rangkaian tertulis. Nah, di sini saya akan menggunakan rangkaian sederhana yang telah kami buat di dalam modul seperti itu. Kita samakan saja. Yang pertama kita cari resistor. Di sini kalian bisa mengetikkan kata res seperti ini, lalu klik enter. Lalu muncul resistor seperti ini. Nah, di sini untuk memunculkan ke komponen mode ini, nah di sini kita bisa klik 2 kali seperti ini. Langsung muncul ya, atau bisa klik OK seperti ini di sini. Nah, di dalam res ini ada logonya atau
komponennya, dan juga ada di PCB preview untuk di dalam aresnya nanti di sini. Itu kita klik OK. Nah, lalu yang kedua kita pergi ke terminal mode. Kita mencari power karena di situ ada logo VCC powernya. Nah, untuk merangkainya kita menuju ke lembar kerjanya ini, kita klik kiri. Nah, seperti ini. Kita bisa memilih bagian mana yang ingin kita rangkai ya. Bebas, bisa di zoom in, zoom out. Semisal saya mau bagian sini saja. Kita klik kiri sini. Nah, seperti ini. Lalu menuju ke komponen mode lagi, kita klik resistornya seperti ini. Nah, untuk menggeser atau memindahkan komponen, kita klik dulu selection mode, kita klik komponennya, lalu kita klik kiri, tahan, geser seperti ini. Nah, lalu kita klik lagi resistornya yang kedua, lalu kita klik di lembar kerja lagi seperti ini. Nah, di sini kalau ingin membatalkan perintah ini, kita klik kanan seperti ini. Kalau ingin menambahkan lagi, kita klik kiri seperti itu lagi. Kita klik di bagian sini ya. Nah, lalu bagaimana cara men-rotate komponen? Kita klik komponennya, klik kanan seperti ini. Lalu bisa kita klik rotate ini ya. Nah, seperti itu. Atau bisa melalui keyboard ya. Sini seperti ini ada perintahnya, numerik sama logo minus. Nah, sini kita klik dulu komponennya, lalu kita klik numerik sama logo minus. Nah, seperti ini. Oke, lanjut langsung yang terakhir kita pilih ground. Nah, seperti ini. Nah, untuk itu kita hubungkan dulu. Kita hubungkan jalurnya di sini dengan cara klik kiri. Lalu kita hubungkan dari komponen satu ke komponen lainnya seperti ini. Kalau tidak kelihatan sudah nyambung apa belum, kita bisa zoom seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu kita klik lagi jalurnya seperti ini. Mudah sekali ya, ini masih dasar. Nah, rangkaiannya sudah jadi seperti ini. Nah, untuk menambahkan indikatornya atau alat ukurnya, bisa menuju ke virtual instrument mode yang tadi ya. Kita pilih yang karena ini nanti menggunakan DC, kita pilih yang DC ini, DC voltmeter sama DC ampere meter ya, seperti ini. Nah, DC ampere meter. Nah, lalu bagaimana cara untuk menghapus jalurnya? Untuk menghapus jalurnya itu bisa menggunakan dua cara. Yang pertama itu di klik kanan jalurnya ini, lalu delete wire ini. Atau bisa juga klik kanan dua kali. Nah, lalu kita pindahkan dulu komponennya, kita seret, kita geser. Nah, kita hubungkan lagi komponennya. Nah, seperti ini. Lalu yang bagian sini sama kita hubungkan. Jangan lupa kalau menghubungkan antar jalur ini harus ada tanda titiknya. Nah, seperti ini itu berarti sudah terhubung ya. Nah, sudah jadi rangkaiannya. Lalu tahap terakhir, oke, di sini kita dapat merubah nilai resistansinya ya. Kita klik komponennya, klik kiri dua kali seperti ini. Nah, lalu kita bisa mengubah namanya resistor 1 atau R1 seperti ini ya. Nah, kita biarkan saja R1. Lalu untuk resistansinya kita ubah ke 220 ohm. Seperti ini, kita klik OK. Lalu di sini juga kita rubah
Untuk R2 nya klik 2 kali lagi, kita ubah 110 ohm, kita klik OK. Lalu untuk VCC nya atau tegangan sumbernya, kita klik kiri 2 kali, langsung kita ganti 12 volt ya. Oh ya, sebelumnya kita tambahkan dulu di sini logo plus, indikator dari positif 12 volt. Kita klik OK. Nah, untuk rangkaiannya sudah jadi. Lalu tahap selanjutnya di sini kita simulasikan di logo play ini, kita klik. Jadi indikator dari multimeter ammeter sama volt meternya ini sudah muncul. Arusnya berapa, tegangannya berapa, seperti itu. Dari tegangan 12 volt menuju ke resistor 1, ke resistor 2, lalu ke ground. Nah, ini namanya rangkaian tertulis. Di sini ini namanya rangkaian tertulis, seperti itu. Dan untuk menambahkan namanya itu caranya atau mengotak-atik lagi itu enggak. Jadi di sini ada indikatornya. Harus di stop dulu seperti ini, klik stop. Lalu bisa diedit lagi. Atau bisa kita tambahkan nama dengan cara klik 2D graphic text mode. Lalu kita klikkan di bagian sini. Nah, di sini kita bisa bebas mengasih teks ya. Misal nama saja. Seperti ini. Lalu kita klik OK. Atau bisa kita pilih di bagian mana ya. Untuk besar kecilnya juga bisa kita pilih. 0,5 seperti ini. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Terlalu besar ya. Kita klik selection mode, langsung kita edit seperti ini. Enter. Nah, terus kita seret. Seperti ini. Ini sudah jadi rangkaian yang pertama. Cukup mudah ya karena masih dasar pengenalan Proteus. Lalu bagaimana cara merangkai rangkaian cara tertutup? Oke, kita langsung menuju ke rangkaian yang tertutup ya. Di sini langsung ke komponen mode lagi, kita klik P, kita cari baterai. Karena tadi menggunakan VCC, itu sama dengan power, sama dengan baterai juga, kita klik bat, gitu aja, kita enter. Di sini banyak baterai jenisnya. Pilih yang library ini tulisan aktif. Nah, di sini aktif seperti itu. Jadi ada logonya, ikonnya atau bentuknya seperti ini. Di PCB-nya itu tidak tertera karena kalau untuk di outputkan ke dalam PCB itu baterai itu nantinya menggunakan T-block, tidak menggunakan logo seperti ini. Kita klik OK. Di sini. Lalu komponen yang kita butuhkan lagi itu resistor sudah ditambahkan tadi. Nah, kita langsung rangkai saja ya. Yang pertama seperti ini untuk baterainya. Lalu resistor. Ini membuat rangkaian tertutup. Lalu resistor lagi. Seperti ini. Lalu indikatornya kita kasih lagi DC ini lagi. Seperti ini ya. Lalu DC ampere. Jangan lupa logo minusnya sama plusnya jangan sampai terbalik. Di sini logo plus karena ini panjang ya, plus ketemu plus, dan ini pendek negatif ketemunya negatif seperti ini. Jangan sampai terbalik.
kita hubungkan lagi seperti ini. Nah, sini rangkaian tertulis sudah jadi, di sini rangkaian tertutup juga sudah jadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengubah nilai komponen seperti tadi. Ini sudah 12 volt baterainya, dan untuk resistornya kita ganti lagi. Kita ubah 220 ohm, oke. Lalu di sini kita ubah lagi menjadi 110 ohm. Kita klik OK. Sudah sama ya. Ini rangkaiannya sama, tapi lebih sederhana ini karena menggunakan rangkaian tertulis. Ini menggunakan rangkaian tertutup. Itu kita klik play di sini, dan hasilnya pun harusnya sama ya. Di sini, nah hasilnya sama seperti itu. Mungkin itu saja dari praktikum kali ini, yaitu modul 1 pengenalan software Proteus atau software elektronika menggunakan Proteus 7 atau biasa yang disebut dengan ISIS profesional. Terima kasih telah mengikuti praktikum kali ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang format laporan dan juga untuk tugasnya. Dan ini adalah format laporan modul 1 praktikum pengukuran besaran listrik. Jadi setiap modul itu nanti format laporannya berbeda-beda. Dan untuk modul 1 ini seperti ini. Nah, di sini modul, silakan diisi modul 1. Lalu judul praktikum apa? Tadi sudah saya jelaskan judulnya. Lalu ada nama, NIM, kelas, tanggal praktikum. Untuk tanggal praktikum ini diisi karena serentak diisi sama ya, hari, koma, tanggal, bulan, dan tahun. Lalu ada tujuan. Tujuan ini diisi oleh mahasiswa. Tujuan dari praktikum ini seperti apa? Lalu ada B, alat dan bahan. Alat dan software yang digunakan itu apa? Terus C, dasar teori. Tulis dasar teori pengertian dari Proteus. Ini kalian cari saja di Google, ada banyak. Lalu ada D, hasil praktikum. D1, percobaan. Poin 1, gambar rangkaian. Nah, gambar rangkaian ini diisi screenshot gambar rangkaian yang ada nama dan NIM-nya. Wajib ada nama dan NIM. Jadi misal tidak punya laptop, itu nanti akan dibentuk kelompok, lalu minta bantuan temannya untuk membuatkan rangkaiannya seperti itu. Dan di sini bisa diisi, ini nulis dulu, tulis tangan, bisa diedit melalui aplikasi scan. Jadi bisa ditempel seperti itu screenshotannya, bisa dikosongi lalu ditempel screenshotannya, atau bisa di print hasil screenshotannya, di print lalu ditempel di bagian sini karena semua ini tulis tangan. Lalu poin kedua itu prosedur percobaan. Berilah langkah-langkah berupa poin-poin cara merangkai rangkaian dalam bentuk urutan. Contohnya satu, klik apa tadi seperti itu, klik kedua apa, ketiga apa, sampai menjadi bentuk rangkaian. Lalu ada E, tugas. Buatlah satu rangkaian sederhana, membuat sendiri dari rangkaian sederhana. Lalu E1, tugas, gambar rangkaian. Gambar rangkaian ini ada dua ya tadi ya, tertulis sama yang tertutup, rangkaian tertutup, yang pakai VCC dan juga ground dan juga pakai yang baterai. Harus ada nama dan NIM. Lalu di sini ada prosedur tugas.
yaitu seperti ini prosedur percobaan, langkah-langkah sampai ke rangkaian dari tugas ini. Lalu ada F pertanyaan, tulis soal dan jawaban dari soal secara urut. Terus G kesimpulan dari mahasiswa membuat laporan ini, seperti itu dari modul 1. Untuk pertanyaan bisa buka di psikologi atau bisa lihat ini untuk modul format laporan untuk kelas internasional. Nanti saya share di psikologi juga. Lalu untuk pertanyaannya nanti saya juga saya share di psikologi. Hanya 3 ya. Dan jangan lupa formatnya A4 juga 433 pakai tinta warna biru. Yang ini tadi juga ya. Ini kan tinta biru, terus ditulis di kertas A4, marginnya 433. Cukup sekian praktikum modul 1 kali ini. Bila ada salah kata atau salah penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.